Kasus kematian Brigadir J masih saja menjadi sorotan terutama dalang di balik penembakan itu. Karena pelaku utama dalam penembakan itu bukanlah orang biasa yang bisa dianggap remeh. Ferdy Sambo adalah mantan Kadif Polri yang sudah biasa menangani hal-hal seperti ini. Jadi tak heran walau dia sudah menjadi tersangka tetapi dia tidak ada rasa takut sedikit pun dengan kasus yang sedang menjeratnya. Seolah dia merasa tidak bersalah, itu terlihat saat dia sedang menjalani rekonstruksi adegan. Ferdy Sambo bersikap biasa bahkan tidak ada rasa takut sedikit pun dengan kasus ini. Ferdy Sambo tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Hal ini bahkan diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Komnas HAM ungkap Ferdy Sambo, si bos mafia, tahu cara mencari jalan keluar dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo yang terlibat sebagai dalam pembunuhan Brigadir J bukan orang sembarangan, meskipun Sambo sudah memakai baju oranye. Dia meminta agar semua pihak tetap waspada. Tapi orang sekarang ini udah yakin banget tuh bahwa Sambo ini akan titik-titik. Saya selalu mengatakan, hati-hati. Sambo ini bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserse, ungkap Taufan dikutip dari FIFA. Dia bahkan menyebut suami dari Putri Chandrawati ini adalah bos mafia yang memiliki 1000 cara untuk mencari jalan keluar. Sehingga tahu dia caranya mencari jalan keluar, sebagai bos mafia dia tahu, sambungnya. Dilansir dari FIFA, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membagikan pengalamannya saat memeriksa Ferdy Sambo dalam dugaan pelanggaran HAM. Menurutnya, Sambo terlihat tenang dan masih sempat melemparkan senyuman. Waktu saya tanyain segala macam ada saat dia nangis, ada saat dia senyum seperti kira-kira bahasa isyaratnya, lu gak tahu siapa gua kali ya. Senyum dia, kata Taufan. Tak hanya itu, Taufan juga mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo tidak terlihat takut atau khawatir saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Rekonstruksi nyantai aja. Jalan dengan gagahnya ketemu saya, hai Pak. Kan dia sering ke Komnas HAM dulu komunikasi, hai Pak, apa kabar? Kayak gak ada apa-apa, pungkas Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Pengacara Brigadir J soroti betapa penyidik dan polisi hormat kepada Ferdy Sambo. Salah satu pengacara Brigadir J atau Brigadir Yosua bernama Mansur Febrian menyoroti perlakuan penyidik dan polisi lain terhadap Irjen Ferdy Sambo yang statusnya sudah jadi tersangka. Kekesalan itu diungkapkan Mansur dalam perbincangan di program Apa Kabar Indonesia TV One. Dalam program Apa Kabar Indonesia TV One yang tayang pada Kamis, tanggal 1 September tahun 2022, hadir sejumlah narasumber yakni mantan Kabareskrim Polri tahun 2009 sampai tahun 2011 Ito Sumardi, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo dan Mansur Febrian, pengacara Brigadir J. Mantan Kabareskrim Polri tahun 2009 sampai tahun 2011. Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi memberikan tanggapan soal perbedaan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang dihadiri oleh 5 tersangka yakni Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR dan Kuat Maruf. Pertama saya ingin menyampaikan informasi dari aspek teknis dan aspek normatifnya mengapa dalam penyidikan kasus pembunuhan itu perlu adanya rekonstruksi untuk memperkuat dugaan terhadap tersangka. Selain karena memang pembunuhan pasti korbannya meninggal, ujar Ito Sumardi. Hingga nanti tujuan rekonstruksi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Bahwa betul terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang disangkakan dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa maupun saksi, sambungnya. Dia lalu menjelaskan terkait adanya perubahan BAP dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Memang sebagaimana disebutkan Pak Hasto bahwa dalam pasal 66 KUHP, terdakwa itu tidak dibebani kewajiban pembuktian. Yang harus dibebani adalah penuntut umum dan juga penyidik berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti guna membuktikan kesalahan daripada tersangka.
Di sini kalau ada perubahan sepanjang tidak pada materi pokok yaitu pembunuhan perencanaan, itu tentunya tidak ada masalah karena ini waktunya sudah lama bisa saja orang lupa, kata Ito. Kedua mungkin ada kendala psikologi, kenapa? Karena ini pelakunya semua orang dalam, atau dalam grup beda kalau kejadiannya itu melibatkan orang yang tidak mempunyai hubungan emosional. Disinilah dibutuhkan LPSK, sambungnya. Pengacara Brigadir J. Mansur Febrian yang juga hadir menjadi narasumber dalam program Apa Kabar Indonesia TV One. Mempertanyakan soal rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang masih mengarah kepada tuduhan pelecehan seksual. Pertanyaannya kemarin itu BAP yang digunakan untuk rekonstruksi itu milik siapa? Dari kelima tersangka ini BAP siapa yang digunakan? Awalnya Baradae berbohong karena diiming-imingi sejumlah uang. Kedua dijanjikan SP3, pungkas Mansur Febrian. Mansur Febrian juga menyoroti perlakuan terhadap Ferdi Sambo yang sudah berstatus tersangka. Kalau kita lihat sepintas di media, begitu hormatnya penyidik dan polisi yang lain kepada yang sudah pakai baju oranye, Ferdi Sambo, yang sudah dipecat itu, lanjutnya. Host menekankan sesuai pernyataan Ito Sumardi bahwa adanya faktor psikologis yang mempengaruhi para penyidik yang memiliki pangkat lebih rendah dibanding tersangka. Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo memberikan tanggapan soal kesaksian Baradae atau Richard Eliezer yang tetap konsisten dan berdiri sendiri dibandingkan 4 tersangka lainnya. Memang ada sedikit satu situasi yang membuat Baradae agak emosional pada proses rekonstruksi itu. Saya tidak ingat yang mana, tapi dijelaskan bahwa kenapa tersangka yang lain ini dianggap oleh Baradae tidak menceritakan yang sesungguhnya. Itu yang membuat dia jengkel, ungkap Hasto. Hasto mengatakan bahwa Baradae masih tetap on the track tetap pada keterangan yang diberikan. 78 adegan diperagakan saat rekonstruksi kasus Brigadir J. Irjen Ferdi Sambo untuk pertama kalinya dipertemukan dengan Putri Chandrawati. Dalam gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, Sambo dan Putri juga hadir dengan 3 tersangka lainnya yakni Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Baradae. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Jayadi mengatakan, sebanyak 78 adegan akan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di tempat kejadian perkara Saguling dan Duren 3. Jakarta Selatan, Selasa. Kegiatan yang direka ulang meliputi peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang, Rumah Saguling dan Rumah Duren 3 meliputi 78 adegan, kata Andi Rian kepada wartawan di lokasi rekonstruksi Duren 3, Jakarta Selatan. Brigjen Andi Rian merinci sebanyak 78 agenda reka ulang itu terdiri atas adegan di Rumah Magelang sebanyak 16 adegan, meliputi peristiwa pada tanggal 4, 7 dan tanggal 8 Juli tahun 2022. Kemudian adegan di Rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa pada tanggal 8 Juli tahun 2022 dan setelah pembunuhan Brigadir J. Di Rumah Kompleks Polri Duren 3 ada sebanyak 27 adegan, yakni peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua, jelas Andi Rian. Rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir J diawali di Saguling 3, kemudian berlanjut di Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan. Kegiatan rekonstruksi itu rencananya dihadiri kelima orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Irjen Polisi Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Pisau milik Kuat Ma'ruf jadi barang bukti pembunuhan Brigadir J. Kuat Ma'ruf si asisten rumah tangga Irjen Ferdi Sambo terbukti memiliki pisau yang menjadi barang bukti soal kejadian di Magelang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Lalu apa peristiwa yang dimaksud hingga berujung dengan kematian Brigadir J? Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan, pisau milik Kuat Ma'ruf menjadi barang bukti suatu peristiwa di Magelang. Pisau itu barang bukti terkait satu peristiwa di Magelang.
Peristiwanya apa? Ya nantilah, ujar Brigjen Andi tidak merincikan keterangannya. Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, dilansir Antara. Barang bukti pisau yang digunakan Kuat di Magelang terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pisau tersebut dibawa Kuat dari Magelang. Pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang, kata Irjen Dedi. Dalam adegan rekonstruksi ke-74, Kuat sedang menyerahkan pisau kepada seseorang yang mewakilkan ajudan Verdi Sambo. Saat ditanyakan ada berapa jumlah barang bukti yang ditemukan, Irjen Dedi tidak bisa menjelaskan rinciannya lantaran terhitung banyak. Menurut Irjen Dedi, setidaknya penyidik sudah memiliki keterangan saksi dan ahli surat petunjuk. Kalau kita bicara alat bukti menurut pasal 184 harus 5, tapi satu kita abaikan keterangan terdakwa, ujarnya. Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, lalu, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J digelar di Jalan Saguling 3 dan Duren 3. Rumah di Jalan Saguling 3 merupakan rumah pribadi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sedangkan, rumah di Jalan Duren 3 merupakan rumah dinas Verdi Sambo. Rumah pribadi Verdi Sambo merupakan tempat kejadian perkara, TKP, perencanaan. Sedangkan, rumah dinas Verdi Sambo merupakan TKP penembakan Brigadir J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.